berikutnya di sini ada Pak Alboin Banjarnahor sebagai guru praktikan yang nanti akan diobservasi oleh Ibu Amin Rahayu dan Ibu Apriliana. Baik, kepada para observer dan Pak Alboin sudah siap, nggih? Oke, Pak. Baik, jika sudah siap untuk waktunya dipersilakan kepada Pak Alboin Banjarnahor. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Oke. Ya, selamat pagi anak didik kami sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kok kurang semangat? Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Selamat pagi, sekali lagi selamat pagi anak didik kami sekalian. Pagi, Bapak. Masih mau belajar? Masih, Pak. Oke. Mau dong, Pak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan kita. Untuk itu, saya persilakan Ketua Kelas supaya mengucapkan doanya. Saya persilakan Ketua Kelas Heru, silakan. Ya, Pak. Itu ketua kelas permanen, Pak. Ya. Permanen. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada Heru telah memanjatkan doa. Karena bagaimanapun, situasi apapun, kita tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan kita, diberi kita kekuatan, bisa berkumpul kembali di kelas kita yang kita cintai ini. Ya, untuk pelajaran kita hari ini, sebelum masuk, minggu yang lalu, masih, saya lihat dulu absen. Ayah, ada pakai dua yang absen kedua? Dibawa sama Pak Heru, Pak. Tadi, Pak. Ya, Ketua Pak Heru. Tadi dibawa, Masuk, Pak. Pak. Masuk semua, Pak. Masuk semua. Ya, semua, Pak. Ya, terima kasih Pak Kali. Semua bersemangat untuk belajar karena hari ini kita masuk ke materi sejarah. Ke materi sejarah, bagaimana sekalipun mempelajari sejarah masa lampau. Tapi sebelum masuk kita ke topik hari ini, minggu yang lalu kita sudah masuk mengenai nilai-nilai budaya masa praksara. Di situ bisa kita lihat ada nilai religius, nilai keadilan, tradisi bahari, dan nilai kegotong royongan. Di sini anak didik kami sudah dapat mengimplementasikan di dalam kehidupannya bahwasanya kehidupan masa praksara dahulu kala itu bisa kita perbuat di hari ini. Contohnya mengenai nilai kegotong royongan. Di sini anak didik kami supaya lebih aktif bisa melakukan gotong royong sekecil apapun itu. Itulah harapan kami dari guru-guru yang ada di sekolah ini. Bisa paham anak didik kami? Bisa Ya, paham? Pak. Bisa, Pak. Paham, Pak. Paham. Kayaknya ngantuk ini karena masuk pelajaran sejarah. Biasanya kalau masuk pelajaran sejarah ngantuk ini. Apalagi ini yang di belakang Erwin kok lihat-lihat apa? Oke, harus lebih semangat. Oke. Tadi sudah saya sampaikan materi yang ingin kita sampaikan, kita pelajari hari ini yaitu mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Bentar Pak, saya share screen.
Sebentar, Pak. Sudah nampak adik kami? Pak. Nampak? Pak. Sudah Oke. nampak, Pak. Saya tanya dulu, si Erbin. Sebelum masuk kita ke topik, kita tanya dulu Erbin. Coba dulu Erbin, suku-suku apa saja yang kamu ketahui yang ada di negara kita ini ataupun di Indonesia ini? Kalau suku-suku Pak, masalah etnis di Indonesia ini banyak sekali Pak dah. Ya, coba. Suku Coba. Amat, suku Batak, suku Dayak, suku Baduy, suku Jawa, suku Aceh, Alas. Itulah Pak yang saya tahu Pak, masih banyak lagi. Oke. Pintar sekali kau Erbin. Coba Pak Heru, ketua kelas dulu, ketua Ya. kelas. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Suku-suku apa saja yang kamu ketahui yang ada di Indonesia kita ini? Banyak, Pak. Ada Papua, kemudian Aceh, Jawa, Kalimantan. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, Pak. Banyak, Pak. Kalau Oke. dibuka satu-satu, Oke, pendidikan terima identitas kasih. kita. Oke. Itu mengenai suku bangsa. Yang kedua, saya tanya dulu mengenai bahasa daerah. Ini yang menjadi bahasa persatuan yang dimiliki oleh negara kita. Ini keragaman yang dimiliki oleh negara kita. Saya tanya dulu Asiana, di mana Iya, Asiana? Pak. Iya, Ya. Pak. Saya, Pak. Ya, bahasa-bahasa daerah apa aja yang ada di negara kita? Madura, Pak. Jawa, Pak. Sunda. Betawi, Pak. Oke, terima kasih. Ya, inilah keberagaman. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita karena negara kita diberikan penuh keragaman fisik, baik dari suku, baik dari bahasa, baik dari bentuk fisik kita, itu berbeda-beda. Dan inilah kekuatan kita. Inilah kekuatan kita, negara kita ini yang majemuk. Jadi di kelas ini mungkin barangkali ada yang suku Batak? Ada Pak. Ada? Erbin, Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Erbin. Siapa itu? Oh, Saya, si Pak. Erbin ya? Iya. Sama Fitri, Pak. Sama, ya, Ya. Fitri, bukan. Iya, Asiana itu juga dari Batak, Pak. ya, dari Batak itu, Asiana, ya. Iya, Asiana dari Saya Batak. campuran, Pak. Batakor. Saya campuran. Batakor. Oh, iya. Batakor. Batakor. Oke. Itulah mengenai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa kita. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini, dari mana muncul mengenai keanekaragaman suku, budaya, tradisi yang dimiliki Indonesia, kita terlebih dahulu harus mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Saya tanya ketua, dari mana asal-usulmu ketua? Heru. Asal-usul nenek moyang kita, Pak. Enggak, asal-usul Heru dulu, Heru, iya. Oh, Iya. saya berasal dari Bungdeso, Kabupaten Pak. Lumajang, Pak, Jember, Pak. Orang ekonomi lemah, Pak. Saya, Pak. Ekonomi lemah, Pak. Ada di Salah, Jember. Pak. Salah jawabannya, Pak. Coba Farhan apa? Itu Heru asalnya dari Heru itu asalnya dari bapak ibunya, Pak. Iya, benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Coba Erbin. Pak. Ya. Kalau asal usul saya Pak, ya sepanjang sejarah yang saya tahu dari orang tua, ya dari tanah Batak ini Pak, asal saya Pak. Oke, benar. Jadi saya membuat cerita dulu karena ini kita masuk ke pelajaran sejarah. Karena Bapak adalah suku Batak. Kalau dari kebatakan bahwa saya ini berasal dari Siraja Batak. Siraja Batak ini ada di Tapanuli. Di Tapanuli di tepi Danau Toba. Katanya kalau suku Batak itu berasal dari sana.
Akan tetapi kalau kita pelajari nanti ini mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, ini nanti berada ataupun hadir, ada datang ke Indonesia ini dari luar. Dari luar. Jadi itulah keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Masih semangat belajarnya? Masih, Pak, masih. Masih? Semangat, Semangat, Pak. Pak. Iya, tuh. Semangat 46, Pak. Semangat 46 ya, atau semangat 45? Menerima. Nah, 45, Pak. Saya 2001 Oke. sebenarnya. oke, jadi Semangat 46 sih ya apa kan? oke, ya bagus-bagus ya. Dengan adanya keberagaman ini kita dapat menelusuri dari mana datangnya nenek moyang bangsa Indonesia. Tadi sudah saya tunjukkan. Nampak Pak? Di papan tulis kan? Nampak Pak? Nampak, Pak, nampak. Nampak, Iya. Nabila? Nampak, Pak. Iya. Nampak Jadi, sekali, Pak. salah satu cara untuk mengungkapkan keragaman ini harus kita telusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kita ketahui yang kita pelajari hari ini itu lebih spesifik datangnya nenek moyang bangsa Indonesia dari ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Ras Proto-Melayu yaitu Melayu tua dan Deutero-Melayu adalah Melayu muda. Kalau saya tunjukkan ada kalian semua, ini nampak? Nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak? Bawah. Ya, coba dulu si Nuril. Ini gambar apa ini, Nuril? Yang pertama itu Banyak Nuril, Pak. Banyak Nuril. Ya, Nuril ini. yang pertama itu dari suku Mentawai, Bapak. Ya, Itu Yang baju kedua itu? adat. Yang Ya. kedua suku Dayak di Ya. Kalimantan. iya. Ini lagi coba si Oh. Asiana dulu, Asiana. Tadi ngomong aja tapi nggak pernah Iya, nggak Pak. suruh. Iya, ini Suku Toraja, Coba. Pak. ya Suku Toraja, Toraja, terus Pak. Sama suku Batak, Pak. suku Batak. Iya. Suku Toraja ada di mana ya, Pak? Iya, itu yang perlu kita ketahui karena tujuan mempelajari mengenai asal-usul nenek moyang kita itu yang pertama adalah bagaimana proses kedatangan ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu ke Indonesia. Yang kedua nanti peserta didik, anak didik kami sekalian bisa membedakan suku-suku yang ada di Indonesia ini yang beras dari Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Untuk itu, Bapak akan membagi kelompok di kelas ini menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu ada Nuril, ada Farhan, dan ada Arvin. Waduh, ambek Nuril mana, Rek? Ya. Nuril lagi, Rek. Itu kelompok pertama. Nanti dipilih siapa ketuanya. Gak usah lagi Bapak yang memilih ketua ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok kedua adalah Asiana, Citra, dan Dwi. Dan yang kelompok ketiga adalah Erbin, Fitriana, dan Heru. Jadi yang mau didiskusikan di dalam kelompok masing-masing itu ada pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama itu adalah coba buat proses datangnya Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Dan yang kedua, bisa nanti membedakan suku-suku yang termasuk ke ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Saya kasih waktu 5 menit, cukup? Bisa 5 menit mengerjakannya itu, Pak? Kurang, Pak. Kurang? Kurang. Kurang, Pak. Ya, 10 menit Oke. mengerjakan. Oke, saya tunggu di dalam berkelompok ini berdiskusi. Ini harus semua aktif kelompoknya, anggota-anggotanya. Jangan ada yang buat keributan. Oke, silakan. Yuk. Oke, kelompok 1. Ayo, Vin, ayo, kerjaan Vin. Vin. Ayo, Vin. Ayo, Vin. Kerjaan Ayo, Vin. Vin. Aku Ayo, sesal, Vin. Vin. Ya. Kelompok 1. Ini sambil dikerjakan ini. Pak Idin mau ke perpus, Pak.
mau pinjam buku. Pancet Tahu. jangan dikasihkan Pak. Dikasihkan Pak. Jajan nih malah jajan. Pendapatan Jangan, enggak bohong, buku saya ketinggalan, Pak. Tadi pelajaran. Hilang nggak dibawa Pak. Itu Farhan itu jangan buat gaduh aja, Farhan, langsung dipandu diskusinya. Ya. Tua kelas itu Bapak. Asyana ini. Farhan campur Nuril kayak gitu sudah Pak. Heru, cepat Heru. Ya, kondisikan kelompoknya supaya bisa kita kerjakan. Siapa? Oke. Citra nanti yang maju ya, kelompok 2 ya, Cit. Ya. Oke, bagaimana? Peserta didik kami udah bisa kita mulai? Oke. Tunggu Pak. Nuril keluar Pak tadi Pak. Oke. Waktunya Apa tinggal jawabannya, Siana? Nuril jam 10 di ya. imamnya. Jam 10 di imamnya. Ini tulisan Cit. Saya dikte. Tak dikte. Jangan hanya ngomong aja, Farhan. Iya Pak. Iya. Farhan tidak ngerjakan, Pak. Iya. Kerjaan kami masih belum ini, Pak. Oke. Pak, kelompok 1 goda terus ini, Pak. Ya. Jadi yang perlu didiskusikan di situ tadi supaya diingat tadi sudah saya Bapak sampaikan itu yang pertama coba memproses atau memproses maksudnya ras Proto Melayu dan Deutero Melayu. Ya, bisa dilihat dari buku paketnya tadi sudah kita bagi buku paketnya dan buku referensi yang lain yang bisa dibawa dari perpustakaan. Kemudian yang kedua itu tadi membedakan mana yang suku ras Proto Melayu dan Deutero Melayu yang ada di Indonesia ini. Oke, sudah bisa saya panggil satu-satu ini? Belum Pak. Belum, Pak. Pak, tinggal sedikit Pak. Ini sama Ya. sama Triana saya kerja sama Pak. Masih tinggal sedikit Pak. Bagaimana Erbin? Kelompok Tinggal Erbin sedikit, juga? Tinggal sedikit Pak ini Pak. Tinggal sedikit Pak sama Erbin sama Triana. Oke. Saya tinggal di rumah Pak. Ketinggalan di rumah Pak. Yang lain tinggal sedikit, saya ketinggalan di rumah Pak. Oke. Karena keaktifan dalam diskusi ini Bapak nilai ya. Ya, Bapak nilai. Ini Mas Siana sudah selesai, Yang Kak. memberi saran, Saya bingung, Bu. gagasan. Sama, bingung nih. Ya, apa ini? Pak, Pak, masih mau bingung, tanya, Pak. Pak. Bagi-bagi Bu, Coba bagi-bagi lirik-lirik jawaban. jawabannya. Ini Heru. Tulisan ya. Lirik-lirik Tulisan. jawabannya, Heru. Bagi-bagi jawaban Bu. Ya. Jangan bagi-bagi. Kita aja. Pak, kelompok 1 udah ada yang bawa buku, Pak. Farhan lupa, saya lupa, Pak. Kembalikan, Pak. Ya. Lapo dikasih tahu. Diam aja. Kok dicumati? Sedih. Oke. Karena waktu sudah habis kepada kelompok-kelompok, ada tadi 3 kelompok supaya mempresentasikan apa yang mereka diskusikan. Untuk kelompok pertama tadi itu ada Nuril, coba apa hasil diskusinya yang bisa kalian sampaikan di kelas kita ini? Silakan. Pak, iya Bapak, terima kasih. Yang pertama, ras Proto Melayu dan yang kedua ras Deutero Melayu. Suku-suku yang termasuk di dalamnya Bapak ya. Ya, bisa dibantu, bisa dibantu kawannya ya. Ya, yang pertama suku Mentawai. Yang kedua suku Dayak. Ya. Yang Deutero Melayu suku Toraja. Kemudian suku Bugis. Suku apa? Suku buku. Suku Bugis, Bapak. Jelas lah, jelas. Awesi. Ya. Jangan ngomong jelas. Jawab salah dari Imam. Bapak, ada jawab salah. Ya. Itu Ya, adalah mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi. ya, dari Terima kasih. dari pemaparan kelompok 1 ada yang menanggapi dari kelompok yang lain. Coba dari kelompok 2, Asiana. Ya, silakan Asiana atau
anggotanya, anggota kelompoknya bisa juga. Citra yang mau maju, Pak. Ya, silakan Citra. Maju kemana? Duduk di bangku dulu. Ini Pak, ingin menanggapi selain dari suku Mentawai dan suku Dayak, apalagi Pak suku yang termasuk Proto Melayu Pak? Iya, oke. Di samping ya, nanti sekaligus saya nanti menjawab ya. Untuk kelompok 3 dulu. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1? Ya. Ervin. Mana Heru dulu, Heru. Iya, Pak. Heru ikut. Oke, Heru, Pak. Masalah suku Proto Melayu sebenarnya banyak ini, Pak. Ya. Ada Gayo, Batak tuh Batak juga, termasuk Nias. Ya. Itu Proto Melayu, Pak. Kalau Deutro Melayu termasuk itu kalau nggak salah Betawi, Manado, dan orang Bali, Pak. Ya. Oke, terima kasih tanggapan dari kelompok 3. Oke, kemudian saya persilakan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Asyana. Mana Asyana? Kan Citra yang menjawab, Pak. Oke, silakan. Oke, silakan Citra. Kok Citra terus Pak? Iya. Dwi Pak. Ayo, nanti tidak dinilai. Citra ini. Ini ada penilaian ini dari diskusi kelompok. Jawabanku loh, PN. Mbak Citra, ayo. Arah-arah itu aku toh. Oke, Aku toh. Ini ada penilaian ini atau kita singkirkan ini kelompok 2. Wow. Jangan, Pak. Senang saya, Pak. Hancur. Menjawab ya, Pak. Kalau salah jangan dimarahi ya, Pak. Iya, ini bukan salah tapi bisa menampilkan apa yang didiskusikan itunya. Ya, silakan. Ya, Pak. Suku yang termasuk Proto Melayu, suku Mentawai, suku Dayak, Pak. Yang Deutro Melayu, suku Toraja, Pak. Ya. Sudah, Pak. Itu aja. Ya, Pak. Iya, ada tambahan? Pak. Benar, Pak. Jawaban Asyana, Pak. Iya, terima kasih. Bilang toh aja kamu. Benar-benar. Untuk kelompok 3, ini kelompok terakhir. Ya, kelompok 3. Coba dipresentasikan hasil diskusinya. Coba Heru. Saya lagi, Pak. Iya, Pak. Ini kalau kelompok 1 dan kelompok 2 tidak paham sama pertanyaan Bapak. Yang pertama itu harus bahas asal usulnya, Pak. Tidak dijawab sama kelompok 1, kelompok 2, Pak. Saya jawab, Pak, ya? Coba, ya, Pak. Asal usul kedatangan nenek moyang ada 2 yang, Pak. Ada yang Deutro sama Proto Melayu sama Deutro Melayu. Kalau Proto itu diawali dari menurut ahli, Pak. Ada yang dari Yunan, kemudian lewat daerah mana kemudian menyebar ke seluruh Indonesia membentuk suku-suku bangsa yang Indonesia. Sedangkan kalau dari Deutro Melayu yang muda itu, Pak, ya dari Taiwan katanya, Pak, sampai terus menyebar ke seluruh Indonesia. Sedangkan untuk menyebut suku-suku bangsa Indonesia, kalau yang Proto itu termasuk suku Mentawai dan Dayak. Dari suku Deutro Melayu ada suku Melayu dan suku Minang. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Heru. Ada yang menanggapi dari kelompok yang lain mengenai diskusi kita ini atau ada yang menambahkan? Boleh bertanya, Pak? Oh, apa itu Arvin? Ya, silakan. Ya, silakan Arvin. Tadi itu telinganya itu yang di suku mana itu panjang-panjang itu yang anting-antingnya besar itu, Pak. Oh, yang ini. Nah, iya. Nah, itu kenapa itu, Pak? Bisa panjang telinganya, Pak? Oh iya, nanti kita jawab ya. Terus siapa lagi tadi? Nuril tadi mau tunjuk tangan ini Nuril. Coba Nuril. Iya, Pak. Yang Nuril tadi tunjuk tangan, ya silakan Nuril. Ya, pertanyaannya juga hampir sama, Bapak. Jadi kenapa mempunyai ciri-ciri seperti yang salah satunya disebutkan oleh Arvin itu, Bapak? Mohon penjelasan, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi dari hasil diskusi mengenai proses kedatangan ras Proto Melayu dan Deutro Melayu
ke Indonesia dan menjelaskan suku-suku yang termasuk ke dalam ras Proto Melayu dan Deutero Melayu yang ada di Indonesia. Kita harus tahu dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, Bapak jelaskan dulu supaya ini sambil ditulis nanti ya. Ditulis di catatannya, nanti catatan Bapak periksa nanti. Catatan Bapak periksa. Oke, yang pertama adalah ras Proto Melayu. Proto Melayu artinya Melayu tua. Melayu tua ini ras yang datang dari daerah Yunan ini. Dari daerah Yunan, dari Cina Selatan. Ini berimigrasi ke Indonesia, ini yang pertama sekali. Berimigrasi ke Indonesia pertama sekali dengan melalui dua jalur. Ini ada jalur barat dan ada jalur timur. Untuk jalur barat, ras Proto Melayu ini masuk dari Semenanjung Melayu, masuk ke Sumatera, kemudian menyebar ke pulau-pulau Indonesia. Dan ini ras Proto Melayu dari jalur barat ini membawa suatu kebudayaan, yaitu alat-alat, itu kapak persegi. Kemudian untuk dari jalur timur, Proto Melayu ini masuk dari Kepulauan Jepang ini, terus masuk ke Taiwan, ke Filipina, kemudian masuk ke wilayah Indonesia melalui Kepulauan Sulawesi dan menyebarlah ke seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. Dan ini alat-alat yang digunakan ataupun yang dibawa dari sana ini adalah kapak lonjong. Ini supaya ini berhubungan dengan pelajaran kita 2 minggu sebelum masuk ke materi ini mengenai alat-alat kebudayaan pada masa praksara. Itu. Kemudian yang kedua itu suku ataupun ras Deutero Melayu. Ini Deutero Melayu artinya Melayu muda. Ini sama, ini Deutero Melayu ini datang dari Indochina. Ini masuk ke Indonesia dengan bagaimana ya? Waktu di Indonesia masuk Proto Melayu terdesak oleh Deutero Melayu ini. Kemudian bangsa Proto Melayu ini terdesak ke pedalaman. Jadi kalau saya pikir ini ras Proto Melayu ini, kenapa tadi sesuai dengan pertanyaan dari Arvin, wajah-wajah dari ras Proto Melayu ini seperti suku Dayak, suku Mentawai, ataupun suku Batak ini hitam-hitam, keras-keras nampaknya wajahnya ini bisa dikategorikan karena tinggal di pedalaman ini, terdesak oleh dari Deutero Melayu. Kemudian Deutero Melayu ini biasanya mereka membawa sudah kebudayaan yang sudah modern, sudah mereka ketahui cara bercocok tanam. Jadi mereka lah yang membawa ke Indonesia ini bagaimana kita bercocok tanam menanam padi. Ini yang pertama sekali. Jadi anak-anak di kami supaya diketahui bahwa inilah ras Proto Melayu dan Deutero Melayu. Kemudian yang kedua, supaya ini jangan ada yang ngantuk, ini pelajaran sejarah ini karena belajar ke belakang, Deutero Melayu ini yang kedua adalah suku-suku. Suku-suku. Jadi pas tadi yang dibilang oleh para peserta didik, anak-anak kami sekalian, yang termasuk ke Proto Melayu, itu ada suku Batak. Nah, saya bilang dulu yang pertama suku Batak, karena Bapak suku Batak ini, dari Tapanuli. Kemudian ada suku Toraja, ada Mentawai. Kemudian yang termasuk ke Deutero Melayu, ini barangkali di kelas ini banyak yang beras Deutero Melayu. Ada suku Jawa, ada suku Minang. Ada suku Minang di sini? Ada? Gak ada, Pak. Ada, Pak. Ada, iya. Suku Jawa pun pasti banyak, kan? Iya, suku Jawa. Iya. Kemudian, disinilah dinamakan bagaimana proses kedatangan ras
Proto Melayu dan Deutero Melayu. Jadi Bapak harap apa yang kita diskusikan sudah Bapak simpulkan semua. Mudah-mudahan nanti ini catatan mengenai masuknya ras Proto Melayu dan Deutero Melayu nanti ditulis di catatannya. Minggu depan nanti Bapak periksa ini, dan kalau bisa dibuat contoh-contohnya beserta gambarnya, karena di sini juga Bapak akan menilai. Bapak menilai tiap siswa. Saya nilai tiap siswa sampai mana ditulis. Oke? Bisa dengar anak-anak sekali? Iya, Pak. Dengar, Pak. Bisa dengar? Dengar, Pak. Iya, janganlah ngantuk. Ini karena sudah tadi masuk les penjas, kemudian masuk les IPS jadi ngantuk. Jangan ngantuk. Ini kita harus semangat mempelajari budaya Iya, Pak, capek, Indonesia Pak. ini. Inilah Ya, Pak. kekuatan kita. Inilah kekuatan kita, keanekaragaman bukan hanya dari sumber daya alam, sumber daya manusianya pun, dari budayanya tadi, dari tradisinya, dan lain sebagainya. Oke, jadi harapan Bapak setelah kita mempelajari ini mengenai ras Proto Melayu dan Deutero Melayu, kita sudah, peserta didik kami mampu membedakan. Kalau di sehari-hari, contoh nanti kalau kita melihat ataupun kita jumpa di jalan seperti Heru ini sering Bapak tengok suruh berbahasa Jawa, padahal saya Iya, Pak. iya Iya, Pak. nggak ngerti kan. Itulah keanekaragaman. Bapak ini suku Batak ini dari Tapanuli. Iya, jadi itulah keanekaragaman yang perlu kita pupuk ini. Jadi anak didik kami jangan karena perbedaan ras, ini masih dua ini, Proto Melayu dan Deutero Melayu, kita saling menjauh. Tidak, sesama peserta didik pun harus saling bisa kompak. Walaupun di kelas ini tidak ada yang bersuku Batak, jika nanti kalian ketemu dengan suku Batak atau suku-suku yang lain, itu adalah bagian dari Indonesia ini. Jadi Bapak harap itulah yang perlu kalian camkan itu mengenai pelajaran kita hari ini mengenai Proto Melayu dan Deutero Melayu. Dan ini lanjutannya nanti mengenai pelajaran kita untuk minggu yang akan datang supaya dipersiapkan di rumah, ya, dipersiapkan di rumah itu mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Oke, jadi sampai di sini untuk anak didik kami sekalian. Nanti saya bagi tugas di rumah dan dikumpul minggu depan. Bisa dengar? Jadi Bisa, Pak. Jadi supaya Ya, Pak. ya, Pak. ketua nanti Ya, Pak. supaya mengingatkan, Dengar. ya, ketua supaya mengingatkan kepada anggota-anggotanya supaya dipersiapkan nanti apa materi minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kepada peserta didik kami, kemudian bisa menambah wawasan bahwa Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa, bukan hanya Pulau Sumatera, tapi mulai dari Sabang hingga Merauke. Oke, itulah harapan Bapak kepada peserta didik bisa saling mencontoh satu sama lain. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya, Terima kasih, Bapak. Pak, terima kasih Bapak. Sampai Oke. ketemu minggu depan Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Oke. Pak Alboin, selamat sudah melaksanakan praktik pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan ke observasi dan penyampaian saran dan masukan dari para guru pamong dan dosen pembimbing, apa yang Pak Alboin rasakan setelah selesai melaksanakan micro teaching ini? Oke Pak, terima kasih Pak.
waktu yang diberikan kepada saya. Jujur Pak, saya katakan kepada Bapak dan kepada Bapak Ibu sekalian, Guru Pamong, Bapak Nyamin, sama Ibu Lona, inilah pertama sekali saya melakukan per-teaching Pak. Ya, karena saya tahu selama ini kami sekolah di sekolah saya Pak, nggak ada seperti ini Pak. Jadi merasa takut, deg-degan, tapi itulah Pak hasilnya Pak. Mudah-mudahan Pak nanti ke depannya bisa saya menjadi guru yang lebih baik sesuai yang dituntut oleh negara ini Pak. Terima kasih Pak. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Alboin. Untuk berikutnya yaitu penyampaian hasil observasi dari para observer. Untuk saran dan masukan kepada Pak Alboin, di sini ada observer Bu Amin Rahayu dan Bu Apriliana. Kepada yang bertugas untuk observasi, monggo untuk waktunya menyampaikan hasil observasinya. Bu Amin, Bu Apriliana. Pak, izin ya Pak, matur suwun. Untuk tadi secara keseluruhan juga sudah bagus, penguasaan materi bagus. Ini saran saja ya Pak Alboin, untuk sekatnya ini masih belum gitu, tapi sudah bagus secara keseluruhannya ngaten. Injih namung ngaten Pak, matur suwun. Terima kasih Bu Amin Rahayu, nggih. Ibu Apriliana. Injih Pak, kami dengan Bu Amin secara keseluruhan sudah bagus, tetapi alangkah lebih baik kalau tahapan sintak itu agak diperjelas sehingga peserta didik itu punya rute-rute harus ngapain gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin bisa ditambah dengan penilaian yang akan dilakukan, misalnya dinilai dari sikap, kemudian saat diskusi dan seterusnya seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Apriliana. Terima kasih pada para observer yang sudah menyampaikan hasil observasinya, dan semoga nanti kita bisa saling belajar dari apa yang dipraktikkan oleh kolega-kolega kita. Sebelum ke Guru Pamong, mungkin saya sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan Pak Alboin untuk perhatian dalam pembelajaran. Terkait soal perangkat, Pak Alboin di perangkat menuliskan 30 menit dan memang sesuai dengan apa yang sudah diskenariokan Pak Alboin, yaitu 30 menit, ya sudah 30 menit. Tadi dimulai pada pukul 9.27, diakhiri pada pukul 10, enggak, kurang lebih sekitar 33 menitan. Jadi sesuai dengan apa yang direncanakan di awal. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan bagi Pak Alboin, seperti pada bagaimana cara Pak Alboin menyampaikan pertanyaan kepada siswa. Sebenarnya halnya sepele, namun aspek psikologis seperti menyampaikan pertanyaan dulu, baru kemudian memberikan waktu dan menyebut nama siswa, itu akan membuat siswa memberikan jawaban lebih siap daripada ditunjuk dulu, kemudian baru disampaikan pertanyaannya. Kebetulan ini memang ketika micro teaching, kolega-koleganya sudah pada pinter, siswanya sudah pada pinter, sehingga jawaban bisa disampaikan dengan baik. Namun ketika di real teaching, yang mana itu nanti siswa, ketika disebut dulu namanya, siswa akan punya, loh ini apa yang mau ditanyakan, kok tiba-tiba saya disebut. Nah, jadi mungkin nanti mulai dibiasakan ketika ingin bertanya, sebutkan dulu pertanyaannya, berikan sedikit jeda waktu, baru kemudian silakan tunjuk atau silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan saya. Sekedar saran kepada Pak Alboin. Terus kemudian direkomendasikan untuk memberikan waktu yang lebih banyak bagi siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Misal berdiskusi, tanya jawab, atau sekedar menyampaikan pendapatnya bahwa tadi kakek nenek saya berasal dari daerah sini, ya itu kan memberikan banyak waktu. Nah, namun hal tersebut di bagian belakang
lebih banyak didominasi oleh Pak Alboin. Mungkin nanti bisa dari pengalaman dan dari praktik Pak Alboin bisa lebih luwes lagi. Karena tadi kesannya seperti Pak Alboin kayak buru-buru banget nih. Baik. Makasih Pak, makasih Pak. Itu, mohon maaf untuk berikutnya dari Guru Pamong. Di sini ada Bu Lona dan Pak Sinyamin. Monggo untuk Bapak Ibu Guru Pamong. Nggih. Siapa dulu ini, Pak Nyamin dulu atau saya dulu, Pak Nyamin? Monggo, saya enggak apa-apa, Bu Lona enggak apa-apa. Oke, sudah. Bu Lona sebenarnya lebih siap ini. Bagaimana? Monggo Bu Lona, mboten apa. Saya dulu, nggih. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Untuk Pak Alboin, luar biasa Pak. Ya, dari yang Bapak rencanakan, Bapak di sini discovery learning ya. Memang di RPP Bapak itu boleh dikatakan tepat waktu ya, 30 menit. Kemudian waktu yang Bapak gunakan 33 menit. Jadi dari 9:27 sampai 10 lebih 1 menit begitu. Nah, memang sudah sesuai pada jatah penjenengan adalah 50 menit begitu. Nah, baiklah Bapak, ada beberapa hal begitu yang bisa menjadi masukan untuk Pak Alboin. Memang di sini masih nampak ya dominasi dari Bapak. Ya. Nah, jadi porsi atau waktu yang seharusnya untuk peserta didik, nah ini mohon nanti ketika memang untuk pembelajaran realnya begitu, itu lebih diperhatikan Pak. Jadi saat di sini data collection maupun di sini processing data begitu, itu juga nanti ya mohon agar nanti tidak dominasi guru sebagai pengajar yang muncul di sini. Begitu, Pak. Jadi terutama ya di sini adalah berkaitan dengan itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga di sini untuk pemberian ini, Bapak, untuk penilaian ya. Ya. Untuk penilaiannya tadi seharusnya kan Bapak sampaikan ya. Jadi apa-apa yang dinilai begitu belum muncul Pak, tapi tadi sempat muncul Pak, saya amati pada menit ke ini, pada jam 9.52 Bapak menyampaikan, ini yang saya nilai, ini loh ya anak-anak, jangan lupa. Nah, tapi itu belum muncul kejelasannya begitu. Ya, jadi nanti mohon Bapak diperhatikan lagi begitu. Nah, terus kemudian lagi untuk Bapak juga sudah menyampaikan materi yang akan dipelajari pada minggu depan. Itu sudah Bapak sampaikan. Terus hanya saja di sini yang tugasnya Pak. Tugasnya kan belum Bapak tampilkan melalui apa, gitu kan? Ketika harus ditayangkan, itu seharusnya Bapak tayangkan. Atau ketika memang lewat WA disampaikan Pak. Jadi bisa kalian baca di WA begitu. Begitu Pak. Jadi ada kejelasan lagi. Karena nanti kan siswa akhirnya kan bertanya-tanya Pak. Begitu Pak. Itu saja dari saya. Sebenarnya tentang waktu sudah memenuhi 30 begitu. Tetapi harusnya begitu. Harusnya Pak Alboin mengakhirinya pada 10:17 begitu. Tapi kalau di-match-kan dengan RPP-nya memang betul ya 30 menit begitu, 33 menit Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Semoga menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Bu Lona. Pak Nyamin, monggo. Oke, makasih. Saya kalau melihat gaya mengajarnya Pak Alboin ini saya tertarik karena memang model beginian itu biasanya membuat anak itu serius. Ya, jadi anak-anak malah lebih tertarik Pak Alboin. Jadi jangan khawatir dengan gaya seperti ini itu anak-anak malah menarik. Saya teringat dosen itu kalau mengajar dengan model begitu, saya itu ya memperhatikan benar. Tapi seriusnya bukan kepalang Pak Alboin. Nah, model saya itu cengengesan. Apa bahasa Banjarnya cengengesan itu apa? Guyang-guyu, banyak tertawa itu loh. Jadi saya itu sehingga
dengan gaya khas, mempunyai karakter yang bisa dipertahankan gitu ya. Hanya saja ini risikonya Pak Alboin, risikonya adalah pembelajaran itu menjadi dominasi milik guru. Menjadi dominasi milik guru karena ini kalau diselani oleh murid itu biasanya bermasalah pada bagian keseriusan itu. Jadi, nah oleh karena itu nih saya sarankan saja, monggo gaya ini dipertahankan, tetapi tolong dicarikan cara supaya bagaimana bisa membuat pembelajaran menjadi santai, Saya biasa pembelajaran itu dengan gaya cengengesan, jadi dengan gaya ini saya tertarik. Tetapi saya menyadari siswa membutuhkan gaya santai juga gitu. Kedua, saya senang model gayanya Pak Agus dalam memberikan refleksi. Jadi yang pertama kali diberikan itu memang standarnya ya siswanya. Nah, Pak Alboin dalam refleksi akhir nampaknya semuanya didominasi oleh guru. Tolong melakukan refleksi itu lebih banyak bagaimana siswa bisa menerima pelajaran hari ini, suasana belajarnya, sehingga nanti kita lebih mengeksplor apa yang dirasakan oleh siswa. Jadi lebih banyak melibatkan siswa berbicara, jauh lebih efektif daripada guru yang berbicara. Karena bagaimana guru itu nanti mengajar setelah ini kan ganti, jadi nanti menjadi lebih capek. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.